Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati para habaib dan para asatidah Habib Umar Abdul Aziz, Habib Muhsin, Habib Mahdi Syahab, Habib Qasim, dan semua para asatidah yang hadir, semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Kedamaian dan pengurus masjid terkhusus dan sahibul bait Bapak Haji Endar ya, Pak Endar Gunawan, dan semua tentunya yang berjasa dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apapun yang diinfakkan malam hari ini akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Dan yang paling saya banggakan juga adalah bapak-bapakku, ibu-ibu, ada juga ibu-ibu, ada di masjid, dan anak-anakku yang masih muda-muda, yang soleh-soleh ini mudah-mudahan menjadi generasi penerus bangsa, menjadi kebanggaan agama, yang siap berjuang dan berjihad untuk agama. Amin. Langkah apapun ataupun setiap langkah yang dilangkahkan malam hari ini ke majelis ini menjadi rangkaian ibadah kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari jauh itu kelihatan ada Mas Wasista. Mau di depan Mas? Dan semua para tokoh yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita pertemuan ini, pertemuan yang sejuk, pertemuan yang menyenangkan, pertemuan yang membahagiakan. Kalau ada tidak bahagia duduk di sini, itu penyebabnya dua. Pertama, datang tak ikhlas, mungkin banyak utang. Yang kedua, belum terbayar. Semoga yang punya utang di sini bisa segera diselesaikan. Amin. Woi, kuat nian aminnya, ketahuan nian kamu. Dan insya Allah yang punya dosa juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi, kita memohon kepada Allah, kita pulang dari sini semua membawa perubahan kepada mahwal ahsan. Amin ya rabbal alamin. Saya ini agak gemetar juga ceramah samping kiri kanan saya habaib dan ustadz ini. Tapi karena sudah sepakat, saya yang diminta sebenarnya melalui masjid juga Habib Mahdi. Cuma karena kekecilan masjid itu, Pak Endar buat di lapangan. Alhamdulillah ramai yang hadir. Tapi saya tahu yang hadir yang ramai ini belum tentu dari Kedamaian semua ini. Tahu aku, kau tahu aku rai-rai dari Kedamaian, tahu aku. Mau aku tunjuk siko-siko pun aku hafal ya. Tapi karena ini diramaikan anak-anak kita dan jamaah dari luar, alhamdulillah kita ramai malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ramainya ramai yang berkualitas. Amin. Karena kita ngeri-ngeri juga disindir oleh Rasulullah, akan datang saatnya umat Islam banyak tapi banyaknya tidak berkualitas. Mereka seperti makanan di atas penampan. Tahu penampan? Apa penampan itu? Ya, nampan sama bayu, bahasa Medan juga itu. Makanan anggaplah tsunami, sebuah nasi minyak. Nasi minyak yang ditaruh di nampan itu, subhanallah, tapi dikeroyok orang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Nampaknya ini agak cocok untuk Indonesia ini. Ya, hati-hati ya. Aku sudah saya sampaikan dengan Ustaz Habib Mahdi. Ini bahaya PKI sudah mulai masuk ke Indonesia ini. Kalau kamu tidak percaya, lihatlah duit kamu yang 100.000 itu gambar Palu dan Ari. Hati-hati.
Aku bilang dengan orang BI, dengan Ustaz Mahdi kemarin, kalau ini yang kita cari tiap hari ada di depan mata kita, tapi berani menaruh palu dan arit, saya bilang di dalam duit yang seperti ini pelecehan. Takbir. Takbir. Perasaan aku cak di Monas lagi. Saya ceramah sekarang sudah terbawa juga gaya-gaya Monas. Amin. Amin. Tapi ada juga yang tidak suka ikut damai, demo, cuma ngomong aja. Sudah mengeluarkan duit, tidak doa, berutuan lagi. Rombongan yang begitu kita doakan cepat matilah ya. Awas kalau ada besok yang mati doa dari kedamaian itu. Seperti nasi atau makanan yang sedang ada nampan dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Subhanallah, semua mengkroyok. Sampai para sahabat mengatakan waktu itu, kenapa demikian ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kata sahabat, apakah kami sedikit jumlahnya? Akillatin yaumidin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Antum kathir, kamu itu banyak. Ya, orang Islam waktu itu banyak. Pada saat itu orang Islam banyak, tapi gusaun kagusaan isail. Umat Islam posisinya waktu itu banyak jumlahnya, tapi seperti apa? Seperti buih di pinggir lautan atau di pantai. Mereka banyak jumlahnya, tapi tidak ada kualitasnya. Kualinya hilang, tinggal tasnya datang, kualinya pergi. Masya Allah. Tapi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan melalui 212, ternyata umat Islam masih kuat. Takbir lagi. Ngeri-ngeri soda boy. Sudah saya survei di dunia mulai dari zaman Rasul pun sampai sekarang, rasanya tidak ada yang sebanyak itu umat Islam bisa berkumpul. Hebat enggak orang Islam? Dahsyat enggak orang Islam? Makanya sekarang ceramah saya judulnya adalah dahsyat dan hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Nabi Muhammad hebat? Karena memang Nabi kita adalah hebat. Kalau bahasa saya sekarang di masjid-masjid, mohon maaf Ustaz Mahdi, Ustaz Umar Habib Umar, aku buat pakai bahasa anak-anak sekarang. Nabi kita itu keren. Karena anak-anak sekarang bahasa-bahasa keren. Nabiku itu, nabimu juga masuk aku itu. Ya, berarti nabi kita bersama. Karena aku agak khawatir ada sekarang namanya nama nabi tapi akhlak cak labi-labi. Aku baca di koran Muhammad Yusuf Ibrahim Malik kabel listrik budak itu. 3 nabi, terlalu banyak mungkin. Tapi kalau yang di sini baik-baik semua, amin. Oh, ini aku baru duduk begini senang melihat ini Habib Mahdi Ustaz Qasim, senang melihat ini ahli-ahli surga. Amin. Bayangkan 40 malam berarti 40 malam 40 tempat datang semua. Dahsyat. Ini Habib Mahdi. Ini di mana-mana ceramah ada terus ini. Makhluk Allah yang makhluk Allah yang baik seperti ini jangan dikubur sebelum mati ya. Jadi paling senang kalau habis ceramah, apalagi ada nasi minyaknya dikit. Bahasa Arabnya itu al-hoji. Masya Allah Akbar. Dahsyat. Nabi kita itu hebat. Makanya kita juga harus hebat. Amin. Nabi kita keren. Kenapa saya bilang keren? Nabi kita itu, subhanallah, yang kita peringati tiap malam ini, termasuk saya. Terakhir ceramah saya nanti di Mekah dan Madinah tanggal 22. Umroh maksudnya itu. Ya ceramah di mobil masalah itu juga. Nabi kita itu subhanallah bertampan. Tampan enggak Nabi kita itu? Tampan. Nabi kita itu subhanallah akbar, cerdas. Makanya sekarang tidak menentukan mau S1, S2, S3 belum tentu cerdas. Aku baik kemarin saya coba S2, S3, pas S3 itu sarung. Ditambah T1 1 15.000 ku bayar, kamu tahu? Ada murid saya belum tamat aliyah lah SPD. Aku bilang kapan kau kuliah? Ternyata dia bilang apa? Ustaz aku balik katanya ke Pemulutan. SPD Simpang Pelabuhan Dalam. Itu namanya S1 Mak Jolas. Saya tanya, Nabi kita itu tamat SD enggak? Tamat SD enggak? S1 enggak? Tapi pintar enggak? Cerdas enggak? Masya Allah Akbar. Bagaimana enggak cerdas? Memang beliau dapat wahyu dari Allah.
Makanya ya adik-adik, jangan minder melihat orang. Kau lihat kaya, kalau dia tidak cerdas buyang juga itu. Aku kalau melihat orang kaya tapi tidak beribadah, orang kaya tapi tidak dermawan, dalam hatiku lama-lama mati dewe kau itu. Kapan mati? Tidak mungkin bawa hartanya, benar enggak? Saya bilang belum mati kau mau, aku bilang sudah tinggal hartamu. Bayangkan kalau ada orang punya rumah sampai 5 kamar, sudah sakit-sakitan bapak itu, kamar yang 4 pun tidak dipakai lagi. Tidak mungkin dia pindah-pindah malam-malam lagi kan? Makanya orang yang beriman itu pede. Umat Nabi Muhammad harus pede. Ya, ini yang hadirin jangan minder. Aku dulu baik masih kuliah, aku sering bawa Quran di bis kota, aku pegang Quran itu. Aku tidak pernah minder. Pakai peci aku kuliah itu, di sebelah saya ada yang bukan agama kita, aku tingkatkan. Dalam hatiku, aku ngerti tentang kitab kau itu. Kau tak paham dengan kitab aku, matilah kau dalam hatiku. 1-0 kan, harus pede. Saya semalam ceramah, bagaimana mau pede orang Islam? Bagaimana mau bangga jadi umat Nabi Muhammad? Baca Quran aja nggak lurus. Alif lam mim itu bacanya apa? Alama. Pengalaman saya pertama kali membuat pesantren kilat dulu, itu anak-anak ketua organisasi tahun 90-an. Itu Mas Wasista tahu. Itu sudah hebat penampilannya, ta'awuz dengan basmalah, masya Allah. Kapan bacanya? Enggak jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosimim, apa bacanya? Tosima. Kata kawan sebelah, kalau Lorena, mohon maaf, coba lihat bagaimana seorang muslim bangga menjadi hamba Allah, bagaimana dia bangga jadi orang Islam, bagaimana dia bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kalau dia baca Quran kadang-kadang juga bermasalah. Di sini insya Allah sudah lancar semua bacaannya, kecuali yang belum. Kalau dites kok kira agak maju mundur juga ya. Kemarin lah ada ibu-ibu yang kemarai datang ke masjid, baca Quran belum lurus pakai mic. Alladzi ato ya, sampai 3 kali ato itu. Kalau orang yang lancar kan sekali langsung lurus. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ini ibu itu alladzi ato. Ku bilang matikan mic-nya dulu bu, kaget balik budak naik motor di luar itu. Ku bilang belajar terus ya anak-anak ya, adik-adik ya, terus belajar. Insya Allah Nabi kita cerdas. Sampai kata Rasulullah, yang cerdas itu bukan yang hebat pangkatnya, bukan yang hebat juga ilmu apa namanya itu stratanya, tapi kata Rasulullah adalah bagaimana dia siasatut dunia lil akhirah. Dia ingat mati dan dia menyiapkan dunia ini adalah juga untuk mati. Hebat enggak kira-kira? Saya bilang punya rumah 3M, punya rumah 5 miliar, tapi urusan untuk di akhirat yang kekal abadi enggak diurusi. Pintar enggak kira-kira? Bahasa Arabnya al-bayan. Bahasa Palembang buyang. Lah, kita di rumah di Indonesia, di dunia ini paling-paling kan 50 tahun. Anggaplah 70 tahun. Paling tinggi 82 tahun. Aku doa saya begitu. Habib Umar, aku berdoa dengan Allah, ya Allah, panjangkan umurku seperti bapakku, ya Allah, 82 saja, yang penting bermakna dan bermanfaat. Ya, kamu sudah berdoa belum? Nah, minta sebutkan jumlahnya itu. Awas kamu yang tak galak menyebutkan jumlah itu, galak-galak mendadak itu. Tidak, saya ini terus terang aja, boleh ditiru, boleh tahu saya apa-apa. Saya kalau berdoa dengan Allah paling senang merengek. Saking merengeknya itu, aku sebutkan kurinci itu Habib Mahdi. Contoh, kalau gaji, aku minta, ya Allah, berikanlah pendapatanku ya Allah dari jumlah begini ya Allah, kalau bisa jumlahnya seperti itu ya Allah, aku sebutkan. Ya angan kedengaran anda, maka kata orang nanti sum'ah dan ria ya. Masya Allah, bahkan minta rumah pun aku sebutkan tipenya itu. Ya Allah, berikan aku rumah ya Allah, anak 1 tipe 36 lah ya Allah, anak. Bener wallahi. Saya terakhir itu mungkin Habib Mahdi baru tahu yang bisa kasih. Saya ketika saya tidak ada lagi lokasi pesantren, Putra sudah penuh 2 hektar itu, saya minta dengan Allah di depan multazam, ya Allah, kau maha kaya ya Allah,
Berikan aku sebahagian dari kekayaan-Mu ya Allah. Dan aku tahu Kau Maha Pengasih ya Allah. Tidak mungkin kuangkat tanganku ini ya Allah, Kau kembalikan dengan kosong ya Allah. Aku kepengen untuk meluaskan pesantren. Aku kepengen ya Allah membangun khusus untuk putri. Tapi kalau pacar ya Allah, jangan lagi di pinggir-pinggir kota Palembang ya Allah. Kalau bisa di tengah-tengah nih, tak usah banyak-banyak ya Allah. Aku minta 4 hektar aja ya Allah. Subhanallah, 2 hari saya pulang umroh itu langsung dikasih oleh Allah. Maka saya tanya, yakin tak dengan Allah? Yakin tak dengan Allah? Harus dong. Ini orang Islam kadang-kadang yakin, coba yakin. Lain kalau orang sudah yakin. Sekarang saya tanya, siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Allah. Karena kamu sudah tahu jawaban dari tadi sudah. Kemarin aja ada ketua RT sambutan, saudara-saudara. Setelah kita serahkan dengan yang di atas, malu menyebutkan Allah yang di atas. Berak cecak itulah yang di atas itu. Saya tanya lagi, siapa yang menciptakan langit bumi dan isinya? Siapa yang memberikan berarti negara Indonesia dengan kita? Kenapa kau minder? Bukan orang-orang yang itu, bukan. Yang Mak Jolas itu. Kamu tak tahu, sudah sering saya bilang di Palembang ada 5 mak ini, mak itu, mak mana, mak lama. Yang kelima mak Subah. Satu lagi dari Komering namanya Mak Jolas. Belum datang dari Jawa namanya Mak Lampir. Tapi ini rombongan Jolas insya Allah, amin. Jelas akidahnya, amin. Jelas imannya, amin. Itu dong. Maka minta dengan Allah, merengek dengan Allah. Allah senang melihat hamba-hambanya yang merengek. Apalagi sudah nangis, malaikat pun ikut ngaminkan. Kasihlah ya Allah, acanya lah buntunian hambamu itu. Yakin tak kalau Allah ikut mengaminkan doa-doa? Sekarang yakin tak kalau malaikat ada duduk bersama kita di sini? Masya Allah. Nabi kita semua sama-sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang cerdas. Yang ketiga, Nabi kita itu adalah orangnya bersih. Saya sering bilang, tahu salah masalah urusan yang besar, yang kecil aja diurus oleh Nabi kita itu. Tahu saya yang kecil, yang besar juga. Jadi masalah negara pun diurus oleh Rasul. Ada orang kemarin yang ngasih nasihat dengan saya, Ustaz Hasibun ngapa harus demo ini? Rasul tidak pernah demo. Botak kau, aku bilang. Aku tidak bilang batok, botak langsung, karena memang sudah botak memang itu. Tak usah ajari aku masalah itu, saya bilang. Tak usah demo, saya bilang. Rasulku itu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bilang. Sampai perang pun hampir 60 kali. Kalau tidak salah berapa? 23 kali beliau langsung memimpin Ghazawat. Beliau paling depan. Tak usah saya bilang hanya sekedar nemo pakai mic. Bukan hanya dengan batu koral. Ngapa kamu diam? Tak setuju? Masa dilarang cuma sekedar menyampaikan begini, protes? Subhanallah. Hebat tak Rasul kita itu? Tak usah masalah yang besar, yang kecil pun diurus. Yang kecil diurus, yang besar juga lanjut. Ada orang bilang, tidak boleh berpolitik, tidak boleh. Nabiku itu bilang siasahnya dahsyat. Tak usah jauh-jauh, beliau berangkat dari Mekah ke Madinah waktu hijrah. Itu tidak langsung berangkat. Ada siasahnya. Kalau bahasa kita sekarang, istilah saya, sampai ada panitianya juga. Ada tukang ngantar makan, ada yang menjadi spine, ada yang menjadi mata-mata, ada yang menghapus tempat beliau berangkat, ada yang gantikan tempat tidurnya, ada bagian konsumsi. Tahu kalian siapa konsumtornya itu? Di antaranya adalah tentunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Sedang hamil 8 bulan. Wallahi beliau berangkat dari Mekah ke Gua Sur. Tahu di mana kalian Gua Sur? Dekat Lemabang situ. Aminkan dulu ya Allah yang hadir ikhlas malam hari ini ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berziarah, bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Kunci umroh dengan haji dengan saya mudah. Kalau berangkat dengan saya cuma 3 langkah berangkat umroh itu. Tidak tahu kalau Ustaz kasih. Kalau aku cukup 3. Pertama niat mendaftar. Yang kedua DP. Yang ketiga lunasi. Cuma itu. Sawah. Tapi kamu tidak ngomong duluan langsung sawah wae. Subhanallah. Kalau untuk melunasi utang tahu caranya? Cuma 2. Pertama transfer, yang kedua cash. Itu baik kira-kira. Kecil urusan.
Kemarin bayang umroh lah banyak bawa gratis. Gratis kalau Habib Madi. Hampir 1000 yang ku gratis. Cuma bayarannya baik untuk pesawat, untuk hotel, yang ketiga untuk makan dan minum. Tawafnya gratis kalau tawaf gratis. Sa'i gratis. Mudah-mudahan bisa berangkat ya, amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Siapa tahu dengan solawat malam hari ini bisa berangkat insya Allah langsung mengucapkan salam di depan makamnya Rasulullah. Amin. Ikuti saya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Sekarang bayangkan adik-adik, bapak-bapak sedang berada di depan makam Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Saya dulu pertama kali mendengarkan ini dinyanyikan oleh Nur Asia Jamil. Aku langsung nangis, aku sujud. Habis itu aku duduk, aku minta dengan Allah, ya Allah, gajiku cuma 15.000 sebulan ya Allah, tapi aku kepengen berziarah ke makam Rasulullah. Aku kepengen tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tolong berikan aku ya Allah kesempatan. Kalau bisa 2 bulan lagi ya Allah, berangkat aku haji atau umrah. Wallahi 2 bulan habis itu langsung saya bisa berangkat haji. Dahsyat enggak kira-kira? Makanya sekali lagi kalau penting berdoa pun sebutkan tahunnya. Ya Allah, berangkatkanlah umroh ya Allah tahun 2018. Sebutkan. Ya, sehingga semangat. Karena pasti Allah akan mengasihi dengan kita. Allah hanya ngasih dengan kita sesuai dengan permintaan dan kebutuhan kita. Kalau cuma ya Allah berangkatkan aku umroh ya Allah, ya kapan? Pokoknya berangkat ya Allah. Itu yang kalah 70 tahun. Kemarin lucu juga. Yang lakinya 65, bininya 60. Wih, mesranya pegang-pegangan waktu itu. Subhanallah. Salut saya lihat ini. Tarik-tarikan. Inna safa wal marwata dalam arti hebat. Akhirnya ada kawan saya yang nanya, kok bisa mesra begitu pegang-pegangan? Sudah tahallul itu. Jawabannya mengagetkan juga. Kami baru pengantin baru begitu katanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya cintai, insya Allah Nabi kita juga adalah yang sangat sehat. Sehat tak Nabi kita itu? Bersih tak Nabi kita itu? Ya Allahu Akbar. Kata Rasulullah, siapa yang punya rambut supaya disisir, siapa yang punya kumis supaya dirapikan, siapa yang punya jenggot dipelihara, bulu ketiak dicabut, jangan dicukur. Masalah bulu ketiak baik diurus oleh Rasul kita itu hebat ya? Masya Allah. Yang punya kuku potong, hitam. Yang terakhir, yang kelima, hitam. Ini ada cerita ini. Kawan aku, dia pastor, tapi masih kawan juga, kenal lah masa. Sudah disunat belum? Aku bilang, orang Medan juga. Dia warga Sinaga, lebih besar dari ular sawu udah itu. Sudah disunat belum? Kenapa enggak disunat? Apa yang dikasih Tuhan katanya sudah sempurna Pak Ustaz. Tahu usah dikurang-kurangi. Adalah mati lucu kau. Berarti kalau kau aku bilang makan pisang dengan kulitnya juga ulanta. Yang kedua aku bilang, sudah kawin belum? Belum kawin Pak Ustaz. Kami tidak boleh kawin di dunia. Sudah disiapkan bidadari di akhirat katanya. Aku jawab, ipar aku bilang, kalau ada ajaran Nabiku Muhammad yang mencintaiku dan aku mencintainya, seorang ustaz tak boleh menikah. Aku bilang, mulai malam hari aku berhenti jadi ustaz dulu. Sudah ongkosnya kecil tak dapat bini, aku bilang, main.
Hebat tak Nabi kita itu berarti? Hebat dong. Makanya mudah sebenarnya mencontoh Nabi kita, ya enggak? Kalau ada orang, Ustaz, Nabi Muhammad kan memang Nabi, bagaimana mau nirunya? Saya bilang, Nabi kita itu dikatakan oleh Allah adalah bashar. Sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti Nabi kita sama. Kita nikah, Nabi kita nikah. Kita makan, Nabi juga makan. Benar enggak? Rasul kita, Masya Allah, mencari sendiri. Ada yang di depan-depan ini. 6 tahun Nabi kita yang kita peringati malam hari ini. 6 tahun umur beliau sudah mandiri. Jadi kalau ada sudah S1, tamat SMA, tamat aliyah, masih membeli, bermasalah mudah itu. Aku pacak ngomong ini karena diri aku juga sama. Aku dulu alhamdulillah umur 6 tahun sudah ngembala kambing, kerbau, sapi. Makanya aku sekarang mohon maaf Habib Mahdi. Jadi kalau ada orang mencaci-caci banyak gangguan udah biasa bagi aku sudah biasa mengembala kambing. Kambing saya dulu 200 ekor. Aku tahu ilmu mengembala kambing. Manusia juga ada yang tipe-tipe kambing. Kata orang Palembang, apa kata orang Padang? Panjang ekornya musang namanya. Panjang kumisnya kucing namanya. Kalau panjang bulunya kambiang namanya. Tak katik bulunya cacing namanya. Itu kambing. Lihat Rasul kita. Ternyata Rasul kita dididik oleh Allah. Makanya siapa yang mendidik Allah? Siapa murabbinya? Allah. Bayangkan 6 tahun sudah membela kambing, domba. Kambing itu paling saro kawan. Ditaruh di depan dia lari. Ditarik dari belakang injak kaki. Dilepasin talinya lari lebih jauh dari kita. Disuruh mandi dikasih Pepsodent, dikasih sabun dengan sikat, mandilah. Apa jawaban kambing Palembang? Embek lah. Makanya saya bilang dengan guru-guru saya, pendidik itu paling tidak seperti mengembala juga. Kambing nggak mau dia mandi sendirian, harus kita masuk duluan ke dalam banyu. Orang-orang tua sekarang kan nggak bisa begitu, ngomong dengan anak, sholat berjamaah ke masjid, ayo berangkat. Kata anaknya, papa sama-sama berjamaah ke masjid. Kalau masih kita berangkat. Orang tua kata aku. Orang tua yang hebat itu mah pegang tangan anaknya, ayo nak kita sama-sama berjamaah ke masjid. Ayo nak kita sama-sama baca Quran. Itu baru dahsyat. Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun sudah mandiri. 13 tahun sudah pedagang yang dahsyat, berhasil. 13 tahun. Budak-budak 13 tahun ini sudah melayang-layangan. Itu yang sering saya sindir. Kita ini anak-anak kita baru bisa main remote-remotan lah senyum, bangga setengah mati. Padahal mobil remotan itu buatan budak kecil juga di Jepang itu. Memang kita ini terlambat. Aku ceramah di Wahyu Mandira, tambak udang itu. Aku tanya, pernah enggak kalian ini? Saya bilang makan udangnya ini. Kata para petambak itu, Ustaz Asibuan, adalah kadang-kadang dapat makan kalau ada yang mati mendadak udangnya itu. Loh, terus kalau sedang panen bagaimana kalian? Itu kami tukang ngulitinya aja Ustaz. Dikuliti di sini kemudian nanti baru diekspor ke Jepang kemana situ. Itu justru buat orang luar yang makan daging. Dalam hatiku pantas. Di Palembang dan di Indonesia ini banyak makanan-makanan yang ciki-ciki rasa udang. Rasanya baik masuk kita, udangnya dilantak kawan. Makanya sendal kita sampai sekarang masih dari Jepang. Namanya sendal kapan? Apa? Itu ada istilah saya dengan Habib Mahdi. Iya, lebih lemaklah kita ayam hutan daripada ayam potong. Ayam hutan itu berdikari. Makanya kita dikit-dikit luar negeri, dikit-dikit luar negeri, akhirnya kita disembelih kakek. Ini bentar lagi datang nyembelih ini. Kamu baju koko baik masih dari Cina. Koko. Kamu pakailah kokonya, aku cecenya bagus.
Semua nak ekspornya, bonggan kalau dari luar negeri mati mau dikit-dikit luar negeri. Padahal Indonesia kan dasar Indonesia di luar. Bener, jagung itu makanan luar negeri. Kalau kamu sedang di Malaysia atau di Amerika sih, pasti mereka bilang jagung itu adalah makanan luar negeri Indonesia. Dan aku bangga sebenarnya dari orang Indonesia. Kapan di Mekah aku lihat itu cuma bahasanya ada 3 di sini. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Lihatlah di sini. Dilarang duduk di sini. Wah, itu berarti orang Indonesia kalau duduk di pinggir jalan situ tuh. Kapan saya ziarah ke Jabal Rahmah itu, lah ada juga. Bahasa Indonesia juga terkenal ternyata. Dilarang nyoret-nyoret. Nah, memang tukang coret galau ya. Karena orang Indonesia kapan haji dan umroh semuanya pakai peles. Tahu peles? Peles belanja. Peles belanja. Makanya sampai di toko-toko Indonesia ahlan marhaba khair masya Allah khair Indonesia bagus maksudnya bagus akhlaknya bagus belanjanya. Ada lagi satu lagi plus foto-foto. Kapan masya Allah di batang korma itu dengan batang korma dia berfoto jamaah itu sambil nyengir pakai batang korma ini. Oh dalam hatiku dusun. Apa bedanya dengan batang sawit? Beda-beda tipis. Kapan di Jabal Rahmah dulu masih ada onta itu, masya Allah, foto. Kapan foto dengan onta sampai 25 rial. Foto dengan pembimbing saya, tak kata yang bayar dengan aku. Dalam hatiku ya Allah belagalah onta dari aku. Kadang-kadang tersinggung juga. Sama ceramah dusun di Muara ini. Kapan balik aku penuh belewa mobil aku itu. Ibu-ibu alangkah banyak belewa bu. Ustaz kan tak kata duit nak ongkos Ustaz belewa inilah. Ya Allah alangkah banyak bu Ustaz. Ini musim katanya tidak laku daripada busuk. Ya Allah. Itulah banyak sekarang ustaz-ustaz yang muntaber itu mundur tanpa berita. Kapan untuk ustaz tak dihargai, yang pemain-mainnya nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah istiqomah. Amin. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau alhamdulillah sehat dan bersih. Hebat tak Nabi kita itu? Harum tak Nabi kita itu? Harum. Tahu Nabi kita itu yang namanya Mus'ab bin Umair. Dalam sejarah dikatakan Mus'ab bin Umair tahu tak? Mus'ab bin Umair itu umur baru 17 tahun dan sudah menjadi dai pertama kali ke Madinah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali dimasuki oleh Mus'ab bin Umair. Makanya sekarang orang-orang partai itu mulai namanya door to door. Itu dari situ. Tapi harum, belagak pula karena didikan Rasul. Sampai dikatakan dalam sejarah Mus'ab bin Umair itu kalau lewat 30 meter aja ketahuan dia lewat, saking harumnya. Dahsyat dah. Anak orang paling kaya di Mekah, hebat lagi, belaga masuk Islam. Apa dia bilang? Ku tinggalkan bapak dengan ibuku karena cintaku dengan Allah, cintaku dengan Muhammad Rasulullah. Bayangkan dewean berangkat dari Mekah ke Madinah, umur baru 17-an. Hebat. Makanya pendidikan Rasul itu ada pada diri para sahabat. Sampai Utsman bin Affan mengatakan radhiyallahu anhu, apa? Ana jalas Rasul. Aku duduk Rasul. Aku makan Rasul. Begitu cintanya. Ini yang akan saya ajak malam hari ini, doakan saya juga. Wallahi aku kepengen kita bersama-sama dengan Rasulullah. Karena nikmatnya hidup bersama Rasul itu. Wallahi aku berani mengatakan nikmatnya hidup bersama Rasul. Dan aku kepengen ini juga anak-anak ini, adik-adikku, bapak-bapakku pulang dari sini. Kalau penting ngomong nanti, aku bangga jadi umat Rasul. Aku bangga jadi umat Rasul. Aku bangga jadi umat Nabi Muhammad. Begitu dong. Kalau penting sambil jalan besok mulai kau ke sekolah, aku bangga aja. Aku bangga. Kata kawan-kawan, acanya kumat kau habis pengajian Ustaz Hasim. Bukan kumat, bilang semangat. Setuju? Ya, nggak setuju baliklah duluan. Awas, jangan ada yang pulang duluan ya. Ini ada cerita 2 tahun yang lewat itu. Jangan ada yang pulang bapak-bapak pulang di masjid. Ada bapak-bapak 70 tahun diam-diam balik duluan. 2 hari habis itu aku ditelepon ketua masjid. Ustaz Asibuan, bapak kemarin yang balik diam-diam duluan itulah mati. Begitu kata ketua masjid itu. Nah ini 2 tahun yang lewat. Kalau ada yang coba juga. Kata masalah. Kita tunggu beritanya 2 hari lagi. Hebat Nabi kita berarti. Dahsyat enggak? Keren enggak?
Ngapa malu? Tapi sekarang saya tantang. Semalam juga saya sampaikan di Samiul Huda dengan beliau. Carikan saya sekarang anak muda 17 sampai 20 tahun, sore-sore masih berangkat ke masjid bawa Al-Quran. Jam-jam 6 kurang seperempat dia berani bawa Quran berangkat ke masjid begini. Kecuali di Pasar Kuto dan pesantren Izzatullah. Kalau Pasar Kuto habis duit aku. Kemarin di Pelaju juga saya sampaikan, tak kata yang datang dengan aku, saya bilang yang kau lihat itu tukang bawa Quran, ku kasih 250.000, dan kau tukang lihat Quran, ku kasih 250.000, 500.000 kalau sampai sekarang belum keluar duit aku. Survei membuktikan. Subhanallah. Insya Allah inilah ya rijal-rijal dakwah. Amin. Ya Allah, harus bangga dong, harus bangga. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi harus pede, tahu pede, percaya diri. Jangan pedenya talang jambi, pening dewe. Orang minder itu tahu enggak ciri-ciri orang minder? Orang minder itu mundur, lama-lama ngilang. Itu minder itu. Kalau saya punya prinsip, saya bilang dengan Romo Abi Madin, Mas Puro, kalau orang berbuat maksiat aja berani terang-terangan, kenapa kita berbuat baik tak berani terang-terangan? Takbir. Ada orang nakut-nakuti saya pernah nyopir, mohon maaf, 2 jam dari Palembang Dewean aku bawa motor, bawa mobil. Kalau motor lebih biasa. Ada yang bilang saya, hei Ustaz Asibuan, jangan malam-malam keluar Dewean nyopir sendiri, nanti kau mati di tengah jalan. Hei, masalah mati kubilang itu adalah hak Allah. Orang dusun aja aku bilang ke kota berani maling, masa aku dari kota ke dusun untuk ceramah tak berani? Siap? Siap? Setelah di tempat gerak. Jangan balik dulu, belum selesai. Subhanallah. Kenapa kita malu? Kenapa minder? Harus sungguh-sungguh. Insya Allah. Ikuti saya. Why he can? Why he can? And I can. Semangat tuh. Malu-malu bahasa Inggris, malu-malu. Memangnya bahasa Inggris itu harus punya orang kafir loh, bro. Why he can? And I can. Why he can and I can. If he can, I must be can. Because kaki I go to school. Because kaki I go to school artinya aku pergi ke sekolah pakai kaos kaki itu. Artinya apa? Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Ya kan? Kalau ahli maksiat bisa, kenapa kita tidak lebih bisa? Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ini saya buat di depan kamar saya, tulisan mengingatkan saya. Asibuan, kau jangan sampai lesu. Jangan kau bersedih di dalam memperjuangkan kebenaran menghadapi orang. Mereka yang berbuat maksiat itu juga capek. Sebagaimana kau capek? Tapi kau capek hambaku Hasibuan, kau capeknya itu ada manfaatnya karena kau punya harapan dari Allah dan mereka tidak punya harapan itu. Enak enggak kira-kira? Kalau kita mati dalam perjalanan ini kira-kira surga enggak? Man kharaj man apa? Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a. Subhanallah wa akbar. Kenapa takut-takut? Aduh Ustaz, terlalu panjang ceramahnya sampai jam 11. Saya bilang orang main kartu baik belum selesai. Benar enggak? Oh, kira tanda berhenti. Ada yang nyeletuk Ustaz, sudah jam setengah 11. Sudah jam saya bilang orang main gaplek baik sampai jam 2. Makanya kalau tiket malam kalah dengan maling, itu yang kalah kemalingan itu. Gerimis sedikit tidur piketnya, malingnya sambil ladas. Nah kau katanya al-ladas. Lah tahu dulu di bahasa Arab al-ladas. Nah kawan-kawan yang sentai, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau memang bersih, beliau harum, beliau juga kuat. Makanya bergulat dengan orang-orang Yahudi itu menang Rasulullah. Bukan loyo.
Kata Rasulullah, ajari anak-anakmu, diantaranya adalah apa? Memanah, menunggang kuda dan berenang. Bisa berenang enggak kamu ini? Berapa meter? Setengah meter. Jalan kaki namanya itu. Saya, anak-anak saya 4 tahun sudah bisa berenang. Dahsyat. Kuluputkan di kolam di depan rumah itu. 4 tahun. Ada tamu saya, Ustaz, anak Ustaz kan tenggelam. Anak Ustaz bukan tenggelam, belajar bersama ikan, aku bilang situ. Bisa mana enggak kira-kira? Belajar mana belum? Belajar dengan Habib Mahdi. Pakai senapang angin. Kecerdasan penting. Bisa enggak nunggang kuda? Bisa enggak nunggang kuda? Lah yakin aku, kuda kamu dekati. Nah, paling-paling motor, mobil tak lagi merek kuda sekarang. Subhanallah. Saya 7 tahun alhamdulillah sudah penunggang kuda. Sekarang cita-cita saya Habib Mahdi kalau ada yang jualan aku udah beli kuda. Anak-anak santri saya mau saya ajari. Saya iri juga melihat Prabowo, iri melihat Agim. Sekarang sudah saya pesan, bentar lagi datang. Nanti kita lihat ya. Subhanallah. Nunggang kuda itu juga kesehatan. Dan itu melatih keberanian. Oke lah, sekarang lagi tidak musim lagi, tetap sunnah. Wah, sekarang sudah pakai meriam, pakai ini. Iya, tetap. Tapi insya Allah itu adalah berarti Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, Islam harus hebat, Islam harus dahsyat. Insya Allah, amin ya Rabbal. Siap jadi orang hebat? Siap jadi orang hebat? Orang kaya siap jadi orang kaya? Makanya terakhir ini Nabi kita itu kaya, adik-adikku, kaya. Selama ini kata orang, Islam itu kere aja, Islam itu kere aja. Masa ustadz harus kaya, masa ulama harus berusaha. Ulama, udahlah, pokoknya duduk-duduk saja. Tak usah cari duit, tak usah cari dunia. Masya Allahu Akbar. Akhirnya mereka coba lihat sekarang, 9 orang bisa menyamakan duit kita 200 juta di negeri yang tercinta ini. Mak Jolas. Ya, Taifan dulu. Aku takut salah sebutkan nanti. Hilang fannya nanti, cuma kotorannya aja nanti. Taifan. Ya, kelas kita dibahas itu dulu. Tapi yang jelas, subhanallah. Sekarang mau jujur, kalau kamu jalan dari bandara ke Pelaju, apa ada mal-mal situ namanya Soleh Nasibuan? Mereknya Habib Mahdi Sahab. Dekat itu sudah. Paling-paling Tanqim Ustaz Qasim. Wajiblah. Promosi, besok kalau ada yang beli balik kita. Ustaz. Ya, peralatan umroh dan haji di veteran itu. Kita mau buka insya Allah nanti apa namanya? Toko serba halal semuanya. Haltok namanya. Halalan thayyibah. Amin dulu ya, amin. Kamu coba lihat, kalau orang Islam bersatu dahsyat. Maka insya Allah kita lanjutkan ya gerakan subuh berjamaah. Setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Besok kira-kira subuh berjamaah Anda yang hadir ini. Nah, yakin aku. Kadang-kadang lah azan di masjid yang sebelah itu. Kan Anda? Salat di situ ada. Hayya 'alas salam. Dijawabnya dari rumah. Lajulah. Hayya 'alas salam. Aku masih dingin, lajulah. Ujung-ujungnya cuma 5 di masjid itu. Aku sedinian pas salat Isya di Kertapati ada musola. Ya Allah, tukang azannya 70 tahun sampai error azannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Begitu azannya. Dalam hatiku sedih. Udah tua-tua tak kata pengganti yang muda. Coba lihat kalau yang muda-muda ini. Nyaring ya, anak-anak hadroid. Nyaring suaranya. Lah, ini kalau yang begitu-gitu lemah. Kapan dia azan masih nyaring itu. Kita yang ketidur langsung datang ke masjid. Coba kalau yang error-error. Salah. Kata budak-budak wak mati baliklah. Siap jadi tukang azan di masjid masing-masing? Siap dah? Harus semangat. Bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, cucu-cucu, ajarin ngaji yang bagus. Ya dah. Seni Islam yang seperti itu bagus daripada dia main organ tunggal yang lagu-lagu trippingan itu. Sudah lagu buntu pula dililit utang campur aibon bulok kilo. Enak tak mendengarkan seperti ini bapak-bapak?
Yang tidak enak telinganya bermasalah, hati-hatilah kau besok. Terima kasih. Yang terakhir tadi, Rasul kita juga kaya. Dahsyat dah, keren dah, siap jadi orang berdikari. Harus begitu dong, ya. Adik-adik jangan sampai terlalu menggantungkan dengan orang tua, jangan gantungkan dengan orang tua. Lihat Rasul kita, kita mencontoh Rasul itu zahir batin. Amin. Kita berusaha mencontoh bagaimana dia juga masih kecil sampai beliau adalah menjadi nabi. Subhanallah, kalau bisa memang zahirnya juga bisa, batinnya juga, akhlaknya. Allah, sombong enggak Rasul kita itu? Tawadun enggak? Melawan enggak? Jelas enggak? Kasih sayang enggak? Sekarang itu dikit-dikit. Hei Ustaz Habib Mahdi, tak usah ini tak usah terlalu kencang, tak usah inian. Rasul kita itu kan orangnya adalah kasih sayang, lembut. Cuma itu aja. Tapi enggak datangkan yang tegasnya itu. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini pesan terakhir nih. Pengurus-pengurus masjid, pengurus yayasan Islam, pengurus organisasi Islam, supaya berkasih sayang. Ya, jangan terlalu kencang-kencang masalah furu'iyahnya lagi. Aku tidak suka, tapi tetap diperhatikan ibadah-ibadah. Apalagi kalau yang mahdo memang nggak bisa ditambah-tambah. Aku salut dengan McTyson. Tahu dengan McTyson ada? Tahu dengan McTyson? Tahu di mana kau dengan budak itu? McTyson baru 2 bulan masuk Islam, baru 2 bulan lah berani menggigit telinga Holyfield. Di dalam sejarah Islam yang saya baca, baru McTyson yang berani menggigit telinga orang kafir. Maksud saya, kalau dengan kekufuran harus tegas, tetapi sesama umat Islam ruhama'u bainahum. Para ustadz kasih saya, penampilannya berbeda tapi kita sama. Alhamdulillah. Nah, lihat di Monas ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang banyaklah, persis, ada yang ini macam-macam. Subhanallah, ternyata sudah sama-sama di panggung sama-sama. Yang penting kita satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu dia mau jalan-jalan katanya, Ustaz NU enggak? Ustaz Muhammad enggak. Pokoknya awas, tangkap Ahok, itu aja sudah selesai lagi. Loh, Ahok cuma satu bayi menyulitkan baru sekali, apalagi 2 kali. Ahok 2 kali batu gitu. Semoga dikasih oleh Allah yang terbaik untuk kita semuanya, amin. Semoga Allah mencintai dan membimbing kita di negeri ini, amin. Maksudnya itu Ahok terkurung itu maksudnya itu, kamu tetap. Saya sekarang di mana-mana berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang jujur, yang ikhlas, yang takut kepadamu dan sayang dengan rakyat. Jika mereka pengkhianat dan pembohong, ya Allah munafik, ya Allah cepatlah kau kasih hidayah, atau kau cabut jabatannya, atau kau cabutlah nyawanya, ya Allah. Begitu, amin. Wallah, di mana-mana saya ceramah sekarang pakai doa itu. Jadi kalau sudah ada nanti 20.000, 100.000, insya Allah lanjut. Lah, kita tidak bisa. Aku nak demo kena gebuk, badan kecil. Doa inilah, matilah kau dalam mati. Semalam doa begitu juga. Di mana-mana. Ya Allah berikan kami pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah yang menyayangi rakyat. Ya Allah berikan kami pemimpin, ya Allah yang tulus dan ikhlas, tidak munafik. Jika mereka hanya munafik dan khianat dengan negeri dan rakyatnya, ya Allah engkau cabut, ya Allah, kau berikan hidayah atau kau cabut jabatannya dan kau cabut nyawanya, ya Allah. Kapanlah yang berdoa ikhlas, yang aminkan ikhlas, laju. Yakin tak kira-kira doa-doa kita sampai? Kenapa tidak? Kita yakin dengan Allah. Aku bilang tadi kalau saya berdoa bukan 100%, 20.000% aku percaya. Kenapa? Orang yang yakin berdoa itu adik-adik ya, itu sama dengan orang kalau berdoa istisqo. Aku dulu pernah sekali, pas doa istisqo aku sudah bawa payung, karena aku yakin pasti akan Allah menurunkan hujan itu. Survei membuktikan. Baru habis sholat, langsung payung itu bermanfaat. Saya sering istilahkan begini, hati-hati, lihat sini. Bukan sulap ini, bukan. Maksud saya, ini contoh. Kalau ini bayi, kamu lihat bayi ya, ketika dia dilemparkan oleh mak atau mbaknya, mbak itu berarti bahasa, ya mbak itu ya, bahasa Tanjung Batu itu.
Karena orang yang memperhatikan bak itu cuma Tanjung Batu, Palembang cuma mak yang diperhatikan. Makanya mak mano, mak mano, mak mano. Tidak pernah dia mengatakan baknya. Tapi kalau Tanjung Batu, bak mano, bak mano, bak mano. Jawabannya Bak Iko. Lihat ini, subhanallah. Kalau ada bayi kecil umur 6 bulan atau setahun yang sudah bisa senyum, saat kau lempar-lemparkan begini, apakah bayi itu kira-kira nangis? Justru apa? Senyum. Nah, kita kau waras nih, kau waras. Ini, nak, ini. Tangkap. Ya, hadiah. Nah, cepat. Ini cerdas boleh. Mungkin jadi ustaz aku kaget. Bapak Ibu, adik-adik, lihat bapak-bapak. Kapan bayi itu dilemparkan begini? Itu bayi tidak akan nangis, justru senyum-senyum. Kenapa dia senyum? Jawabannya, dia yakin tukang lemparkan itu bisa nyambung. Understand everybody? Understand? If you don't understand, please you ask why like that. And you answer with yourself, I don't know, kasino ini hand hampir mati kalau ya. Sekarang saya tanya, mestinya kita berdoa begitu. Kalau sudah berdoa, ya Allah, berikan aku rezeki begini. Sudah kau siapkan langsung wadahnya. Siap. Sekarang kita berdoa kepada Allah, minta negeri ini supaya dilindungi oleh Allah. Yakin enggak? Ya. Yang zalim kira-kira disikat oleh Allah enggak? Laju. Insya Allah. Masa ustaz-ustaz begini berdoa enggak yakin sih? Yang ngaminkan hampir ribuan. Insya Allah. Apalagi tiap malam arba'in sampai 40 malam. Jadi nitip nanti kalau saya nggak ceramah, Mahdi nggak, Habib Mahdi nggak hadir. Doa itu tetap dilanjutkan. Berikan kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang sayang kepada rakyatnya ya Allah, yang tidak munafik dan tidak khianat ya Allah. Jika mereka hanya khianat dan munafik ya Allah, maka kau berikan juga mereka hidayahmu. Jika tidak ya Allah, kau cabut jabatan itu, atau kau cabut nyawa-nyawa mereka ya Allah. Taulah kamu kapan cabut nyawa, mati maksudnya. Insya Allah. Terima kasih, saya kira sampai sini pertemuan kita. Insya Allah pulang dari sini kita ingin lebih semangat hidup bersama Rasulullah. Kenapa Pak Ustadz? Hidup bersama Rasulullah artinya Al-Quran dan hadis. Hidup ini akan terarah dan mudah. Terarah dan mudah. Ini tadi siapa nih? Panitia tadi. Siapa namanya? Safi. Hasibuan juga ini. Ini yang ku taruh di sini. Subhanallah, abang dijemput atau datang dewe? Saya bilang, tahu bahasa basi? Aku tahu bahasa basi. Hilang bahasanya, tinggal basinya. Gue bilang, aku insya Allah datang dewe. Kenapa bang? Aku tahu di mana kedamaian. Aku tahu di mana lokasinya. Aku tahu, aku bilang di mana masjidnya. Aku sudah punya panduan datang ke sana. Makanya aku mudah datang ke sini. Lah 2 tempat ceramah tadi baru datang ke sini. Aku ngerti nyopir dewe. Aku hafal sini karena aku punya panduan dan aku hafal jalannya. Makanya mudah aku datang ke sini. Ketika kita ikut dengan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sengaja diutus oleh Allah adalah mengajari hidup yang benar, maka enak kita ini. Hidup ini mudah, hidup ini terarah, nikmat. Sekarang banyak orang hidupnya tak kate arah, tak kate target. Itu namanya hidup MJN. Mak Jolas Nias. Itu sama dengan anak ikan gabus yang di kolam itu, yang merah-merah itu, mutar-mutar. Makanya enak. Nah, yang kedua, ketika kita bersama Rasulullah, hidup ini akan insya Allah terukur, enak, terukur, ada ukurannya, ada standar hidup. Kalau orang bilang pintar siapa? Pintar itu adalah yang ingat mati dan menyiapkan dirinya juga untuk kematian. Enak kan? Siapa yang kaya itu? Yang kaya itu adalah bisa tidur di malam hari, bangun badannya sehat, dan ada yang dimasak sampai sore hari. Enak. Orang-orang sekarang gak jelas. Siapa kaya itu? Rumahnya, mobilnya, emas kalungnya. Repot. Rumah besar belum tentu tenang hati. Tahu dengan Gayus Tambunan? Tahu dengan Gayus Tambunan? Gayus Tambunan ketika ditangkap di Bali, dibawa ke Jakarta, nangis mulai itu di depan aku. Padahal rumahnya besar, duitnya banyak waktu itu dari korupsi, nggak tenang, nangis di TV. Lah aku sedang nonton, maksud di depan aku itulah. Lah kan aku nonton paling depan, dia nangis di depan aku sama baik. Ahok juga nangis kan? Nangis apa itu? Air buah, mata buaya, tidak tahu lah apa biawak apa biaya, tidak tahu.
Subhanallah. Ternyata yang kamu kira orang-orang hebat penampilan itu bahagia hatinya, belum tentu. Apalagi Palembang banyak BG. BG itu bisa gaya, bisa banyak kawin. Aku berani ngomong karena bini kau Palembang, aku orang Medan, cocok kan BG dengan BK. Bisa gaya dan bisa kelakar. Makanya ada pantun di Palembang, talang betutu kilometer 9 biarpun buntu, yang penting sege dan penampilan. Ya, ibu-ibu hari Minggu lihatlah, hari Ahad itu kulu kilir bawa tas, belum tentu ada isi. Bini aku maksud aku itu, bini bapak juga sama kira-kira itu lah. Subhanallah. Hidup ini terukur. Siapa yang hebat itu? Siapa yang kuat itu? Bukan yang kuat yang kau anggap hebat. Tidak. Kata Rasulullah, yang kuat itu adalah yang bisa menawan amarahnya dan hawa nafsu. Enak kan? Enak definisinya, terukur. Siapa yang pintar? Tadi sudah terjawab. Siapa yang kaya? Siapa yang terakhir? Siapa yang cantik dan tampan itu? Enak jawabannya kalau ikut Rasul. Kalau definisi sekarang mak jolas, yang tampan itu adalah harus tinggi begini, berarti aku lewat, udah tampan lagi aku ini. Padahal bini aku manggil aku abang PKM, pendek kecil manis, ya. Daripada PKI, pendek kecil hitam, buntu bulu. Kata Rasulullah tidak, umatku yang kuat itu adalah man amsaka nafsahu minal godor. Yang bisa menahan dirinya dari kemarahan, yang bisa menahan dirinya dari hawa nafsu, itu yang hebat, dipegang. Aku kepengen itu, tapi itu bukan kebutuhanku dan Allah tidak suka. Itu bukan duitku, itu baru hebat. Tapi kalau jabatan tinggi hebat ini, tapi duit orang jadi duit dia, itu enggak kuat. Enak enggak kira-kira? Sekarang jadi orang-orang kuat enggak kira-kira teh? Kuat enggak kita kira-kira? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang kuat juga, amin. Kita juga orang-orang insya Allah yang kaya, amin. Karena kaya itu kata Rasulullah tadi adalah sehat, bisa bangun, bisa tidur malam, bangun dia ada yang dimasak dan badannya sehat. Insya Allah. Semoga kalimat terakhir, semoga kita tetap istiqomah di dalam insya Allah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Terima kasih bapak-bapakku semua, adik-adikku yang di bawah umur saya, kita bersama-sama, para habaib kita yang kita cintai, para asatidzah yang hadir. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Mohon maaf yang tidak diundang waktu marhaba oleh bapakku. Mungkin belum tahu alamat kalian di mana-mana waktu itu. Ya pantun, pantun. Kemarin ada orang berpantun di Pelaju, jalan-jalan dari Pelaju menuju kilometer 12, naik taksi Bluebird, bawa duit 5.000, tak cukup kau, gue bilang mah itu. Saya lahir malam Jumat, dimarhabakan malam Sabtu. Siapa yang mengaku dirinya umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki oleh binatang. Jika umur kita masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Lemak makan durian dicampur dengan biji selasi. Tausiah saya cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa pada frekuensi dan gelombang yang sama pada acara yang berbeda masa-masa yang akan datang. Daun ubi kayu, biji selasi. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.